Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ustaz senantiasa mendoakan semoga kalian semuanya beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bertemu kembali anak-anak belajar matematika di kelas 5 ya. Insyaallah belajar matematika itu asyik. Ya, agar diberikan keberkahan dan kemudahan dalam kita belajar, diberikan kepahaman dan memahami materi yang akan kita pelajari. Mari anak-anak kita buka terlebih dahulu dengan berdoa dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja ya anak-anak, kita akan belajar materi pertama di kelas ini. Materi pertama yang akan kita pelajari ini adalah tentang pecahan. Ya, Ustaz berharap anak-anak sudah persiapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang Ustaz sampaikan dalam slide ini. Yuk kita simak. Ya, Ustadz ingin sampaikan apa saja yang akan kita pelajari pada bab pecahan ini. Setidaknya ada 5 ya nanti. Yang pertama itu operasi hitung penjumlahan pecahan. Yang kedua pengurangan, ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti yang berikutnya adalah perkalian. Yang berikutnya lagi adalah operasi hitung pembagian. Dan yang terakhir nanti di materi ini kita akan membahas tentang perbandingan. Ya tentu materi pecahan ini bukan materi yang baru. Ya anak-anak sudah dapatkan materi pecahan sejak kelas 3 ya. Bahkan kelas 3 sudah mengenal tentang pecahan. Nah ternyata ini terulang kembali dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 sekarang kita masih belajar tentang pecahan. Nah, kita akan mulai pembelajaran kita di yang paling mudah dulu ya, yaitu operasi hitung penjumlahan pecahan. Ya, sebelum kita lanjut kepada materi operasi hitung penjumlahan, yuk kita ingat-ingat materi pecahan yang telah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Kemarin di kelas 4 kita sudah mengenal tentang pecahan. Apa itu pecahan? Nah, masih ingat apa itu pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ya bisa dikatakan, bisa dinyatakan pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya ini namanya pecahan biasa. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Dari B itu boleh bilangan apa saja selain 0. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Yang tidak boleh adalah 0. Ya, masih ingat A ini disebut sebagai pembilang. Nah, atas itu pembilang A, kemudian B yang bawah itu dinamakan penyebut. Ya, masih ingat ya? Kemudian di kelas 4 juga kita sudah mengenal tentang bentuk-bentuk pecahan. Ya di kelas 4 ya, masih ingat ya. Apa saja bentuk pecahan itu? Ada pecahan biasa, yang tadi ya, dengan simbol atau notasi A per B. Itu bentuk umum pecahan biasa adalah A per B. Kemudian ada pecahan campuran. Bentuk umumnya A, B per C. Seperti itu. Kemudian ada pecahan desimal dan ada persen. Di kelas 4 kita juga sudah belajar bagaimana mengubah bentuk pecahan. Ya, anak-anak bisa buka kembali catatan di kelas 4 tentang materi ini. Insya Allah di kelas 5 kita tidak akan banyak mengulang tentang bagaimana mengubah bentuk pecahan, tetapi sudah langsung menggunakannya. Ya, nanti di operasi hitung tentu akan ada mengubah bentuk pecahan.
Nah, silahkan dibuka kembali, dipelajari kembali catatan dan pelajaran di kelas 4 ini. Oke anak-anak, kita bersiap untuk materi yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan. Ya, operasi hitung penjumlahan pecahan. Nah, ini Ustadz akan mulai dari bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, Ustadz punya ilustrasi. Ini anggap saja sebuah puding rasa jeruk, warnanya orange ya. Dipotong menjadi 4 bagian, masing-masing bagiannya sama besar. Berarti nilai setiap bagian itu adalah 1/4 ya, 1 bagian dari 4 keseluruhan. Sehingga nilainya ini adalah 1/4. Ya, ini nilainya ini nih 1/4, 1/4, 1/4 dan 1/4. Kemudian selain puding rasa jeruk, ada juga puding rasa melon, ya, warnanya hijau. Ini sama, masing-masing dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Jadi nilainya juga masing-masing 1/4 bagian untuk setiap potongnya. Nah, kemudian Ahmad mengambil 1/4 bagian puding warna orange. Ya, rasa jeruk diambil 1/4 bagian. Setelah mengambil 1/4 bagian warna orange, Ahmad juga mengambil 1/4 bagian warna hijau. Ya, pertanyaannya adalah berapa banyak puding milik Ahmad sekarang? Ya, tadi sudah mengambil 1/4 bagian, kemudian mengambil lagi 1/4 bagian. Jadi bisa kita nyatakan banyaknya puding yang diambil atau yang dimiliki oleh Ahmad adalah 1/4 ditambah 1/4. 1/4 yang warna orange, oranye, dan 1/4 lagi yang warna hijau. Sehingga jumlah puding seluruhnya adalah berapa? Ya, 2/4 ya, bukan 2/8 ya. Kalau kita nyatakan ini ada 1/4-nya, ada 2, berarti 2/4. 2/4 itu berarti 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Ya, gampang ya. Insya Allah ini bisa anak-anak pahami. Ilustrasi yang kedua, sebuah puding warna orange dan warna hijau masing-masing dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, kalau kemudian Anissa mengambil 2 bagian, berarti nilainya adalah 2/8 ya. 2/8 bagian seperti ini. Kemudian mengambil lagi 3/8 bagian yang warna hijau. Maka berapa banyaknya puding bisa kita hitung. Berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari seluruhnya 8 bagian. Berarti banyaknya puding yang dimiliki Anissa sekarang adalah 5/8. Ya, ini insya Allah gampang sekali. Coba kita rangkum. 1/4 ditambah 1/4 ternyata hasilnya 2/4. 2/8 ditambah 3/8 5/8. Jadi apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah operasi hitung penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Ini penyebutnya sama-sama 4. Yang kedua tadi sama-sama 8. Maka yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Jadi yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. 1 ditambah 1, 2. 2
ditambah 3, 5. Ya, pembilangnya saja yang dijumlah. Ya, gampang sekali ini. Lalu bagaimana jika seperti ini? Ya, yang di kiri itu 1/4 bagian, yang di kanan itu setengah bagian. 1/4 ditambah setengah. Nah, penyebutnya berbeda. Ya, yang 1/4, yang 1/2. Ini berbeda penyebutnya. Apa yang harus kita lakukan? Bolehkah langsung dijumlahkan pembilangnya? Ya, tidak boleh ya. Karena belum sama penyebutnya. Maka yang pertama harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yaitu dengan mencari KPK. Masih ingat ya KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya. Ya, Ustaz ambil penyebutnya. Yang pertama adalah penyebutnya 4 ya. Nah, mencari KPK itu bisa dengan mendata kelipatan. Ya, masih ingat ya kelipatan? 4 itu kelipatannya adalah kelipatan pertama, suku pertama ya 4, suku keduanya ya 4 tambah 4, 8. Berikutnya adalah 8 tambah 4, 12. Berikutnya lagi kalau kita lanjutkan ini ada ditambah 4 lagi, 16 dan seterusnya. Ya, kita cukupkan dulu sampai di situ. Kemudian kita data juga kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 ini kita tulis di bawah. Dimulai dari 2 pertamanya pasti. Ya, setelah 2 berapa? Ya ditambah 2, 4. Setelah 4 berapa? Tambah 2 lagi, 6. Kita masih bisa lanjutkan di sini. Setelah 6 berarti 8. Setelah 8 berarti masih bisa lanjut lagi 10. Dan seterusnya. Ya, ini 10 ya. 10. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari kelipatan yang sama dan paling kecil. Ya, yaitu 4. Meskipun di sini ada 8, ada sama-sama 8 juga ya. Di sini punya 8 dan di sini juga punya 8. Tetapi untuk menyamakan penyebut ini kita pilih yang paling kecil kelipatannya. Agar apa? Agar bilangan yang kita temukan nanti hasilnya juga kecil. Begitu, tidak terlalu besar angkanya. Nah, kalau sudah kita temukan kelipatannya adalah 4, maka penyebut-penyebut ini kita ubah menjadi per 4 semua. Seperti ini. Ya, 1/4 dijadikan per 4 berarti hanya kali 1, nggak berubah. Kemudian yang setengah ini dijadikan 4 kali 2, maka pembilangnya juga harus kita kalikan 2. Sehingga 1/4 ini sudah sama dengan 1/4. Yang setengah ini nilainya sama dengan 2/4. Ya, 2/4. Sehingga kalau kita tuliskan seperti ini, 1/4 ditambah setengah itu sama dengan 1/4 ditambah 2/4. Ini 2/4. Hasilnya 3/4. Nah, seperti itu ya. Itu contoh yang pertama untuk operasi hitung penjumlahan pecahan yang berbeda penyebutnya. Ya, simak untuk yang contoh kedua. Contoh kedua, ini bilangan pecahannya adalah 1/3 ditambah setengah. 1/3 ditambah setengah. Ini juga sama ya, penyebutnya berbeda. Sama dengan contoh sebelumnya. Yang pertama penyebutnya per 3, yang kedua penyebutnya per 2. Nggak sama antara 3 dan 2. Ini tidak boleh kemudian dijawab 2/5. Seperti ini nggak boleh, ini salah. Kenapa? Karena penyebutnya belum sama. Nah, maka kita samakan dulu, dicari KPK antara 3 dan 2. Nah, ini 3 dan 2. 3 itu kelipatannya dimulai dari
3 tentunya. Setelah 3 ya 3 tambah 3, 6. Kemudian berikutnya tambah 3 lagi, 9. Berikutnya tambah 3 lagi. Kalau kita lanjutkan 12. Ini sampai mana ya kita berhentinya? Ya, sampai ketemu kelipatan 3 dan 2 itu yang angka terkecil. Jadi kalau Ustadz biasanya mulai dari yang besar dulu, angka yang gede dulu yang dicari kelipatannya, berikutnya yang kecil. Nah, 2 juga demikian ya, kelipatannya mulai dari 2, berikutnya 2 tambah 2, 4, berikutnya 4 tambah 2, 6. Maka kelipatan berikutnya nih 6 di sini ini tambah 2 lagi, yaitu 8 dan seterusnya sampai kita temukan ada kelipatan yang sama. Nah, ini sudah kita temukan nih. 6, 3 punya kelipatan 6, 2 juga punya kelipatan 6. Nah, artinya bilangan 1/3 dan 1/2 itu kita samakan penyebutnya menjadi per 6. 3 menjadi 6 itu kali 2. Betul? Ya, betul ya. Maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Di 1/3 ini nilainya sama dengan 2/6. Nah, ini sama dengan nilainya ini 2/6. 2/6. Yang setengah juga sama, kita jadikan per 6. Nah, kalau setengah dijadikan 6, setengah menjadi 6 itu kali 3. Ya, kali 3. Maka pembilangnya juga kita kalikan 3. 1 kali 3, 3. Artinya setengah ini nilainya sama dengan 3/6. Nah, sekarang sudah per 6 semua. Bisa kita jumlahkan. 1/3 ditambah setengah, yang 1/3 tadi ini 2/6. Ini perubahannya ke sana. Ya, yang setengah itu 3/6. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama-sama per 6. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya saja. 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk operasi hitung penjumlahan pecahan. Kita simpulkan coba, apa kesimpulannya? Kalau operasi hitung penjumlahan pecahan biasa yang berbeda penyebut, ya langkahnya adalah samakan dahulu penyebutnya. Nah, menyamakan penyebutnya ini dengan mencari KPK antara penyebut-penyebut tersebut dalam pecahan itu. Jadi yang dicari KPK-nya adalah penyebutnya, bukan pembilang. Jadi yang di bawah ini yang disamakan. Yang disamakan yang bawah, bukan yang atas. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, yang dijumlahkan adalah pembilangnya saja. Jadi kalau Ustadz buat dalam bentuk bagan, kira-kira begini ya bagannya. Ya, penyebut pecahan dengan penyebut sama. Kalau penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama, maka jumlahkan pembilangnya saja. Jadi yang dijumlahkan adalah pembilang pecahannya. Penyebutnya tetap. Ya, kalau penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya berbeda, maka ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Lalu sesuaikan pembilangnya ini untuk menyamakan penyebut. Di langkah ini untuk menyamakan penyebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita jumlahkan. Kalau penyebutnya sudah sama, berikutnya adalah jumlahkan pembilangnya saja. Ya, terakhir Ustadz ingin mengajak anak-anak untuk berlatih. Ya, ini insya Allah 10 soal latihan ini gampang sekali. Silakan dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Insya Allah nanti pembahasannya Ustadz sampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.